Kalau Mel Atok yang jamin, tolak. Mel Atok siapa? Atau pendeta ABC, ya? Atau pendeta Stephen Tong yang jamin, tolak. Pendeta Gilbert yang jamin, tolak. Tapi masalahnya yang jamin bukan pendeta Mel atau pendeta Gilbert, pendeta Stephen Tong, atau pendeta ABCD, atau pendeta siapapun, tidak ada. Baik, puji Tuhan, mari kita satu hati, kita berdoa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Kami mengucap syukur bahwa saat ini ada satu kesempatan yang luar biasa untuk kami bisa datang lagi kepada Tuhan melalui acara ini, Tuhan. Saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya berkenan menguduskan, mengurapi kami semua, mengampuni dosa-dosa kami, supaya pagi ini kami menerima berkat, kekuatan, sukacita, pertolongan, mujizat, belas kasihan yang berasal dari Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam acara ini seperti yang Tuhan kehendaki di sorga. Demi nama Tuhan Yesus, satu-satunya penebus, kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mengucap syukur bahwa ada kesempatan yang begitu indah bagi saya untuk bisa berbagi berkat kepada saudara-saudara sekalian. Nah, saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini, saya akan membaca satu bagian firman Allah di dalam 1 Petrus pasal 1, ayat 4 dan ayat 5. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu jemaat, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik bahwa dari pelajaran surat 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan seterusnya, kita sudah menerima banyak pelajaran, banyak pengajaran, dan tentunya juga banyak berkat-berkat rohani. Nah, saudara-saudara, di minggu lalu saya menyoroti bagian akhir dari ayat ketiga, di mana kita diingatkan bahwa melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, saya dan saudara itu dilahirbarukan dan dibawa kepada suatu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Dan penekanan minggu lalu ialah karena di dalam Yesus ada suatu kehidupan yang penuh pengharapan, maka saya menekankan semua jemaat terkasih supaya betul-betul kita hanya menaruh harapan kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terutama dalam persoalan keselamatan jiwa kita. Karena siapapun yang hidup tanpa Kristus, sebenarnya dia hidup tanpa janji-janji Allah, tanpa pengharapan, dan tanpa Allah selama dia hidup di dunia. Itu bisa kita bandingkan dengan Efesus pasal 2 ya. Efesus pasal 2 ayat 12 itu, Paulus mengingatkan jemaat di Efesus tentang kondisi mereka kalau tanpa Kristus. Dikatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Ya, tanpa Allah di dalam dunia. Jadi orang tanpa Kristus itu sebenarnya hidup tidak ada harapan tentang keselamatan jiwanya. Dia hidup di dunia itu tanpa Allah.
Sebab kita tahu bahwa orang bisa ketemu Allah itu hanya melalui Tuhan Yesus. Ada banyak ayat yang selalu mengingatkan kita tentang hal itu. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Petrus berkhotbah dan Petrus bilang di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali di dalam namanya, yaitu nama Tuhan Yesus. 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan Allah itu Esa dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia. Jadi orang tidak bisa bertemu dengan Allah kalau tidak melalui Yesus. Kalau orang tidak bisa bertemu dengan Allah, itu sama dengan orangnya tidak bisa selamat. Karena keselamatan hanya ada di dalam Allah. Sedangkan ayat ini bilang tanpa Kristus dalam Efesus 2 ayat 12 itu. Kamu hidup tanpa ketentuan yang dijanjikan. Kamu hidup tanpa pengharapan. Dan kamu hidup tanpa Allah di dalam dunia. Saudara bisa bayangkan hidup tanpa Allah di dalam dunia. Allah itu sumber segala berkat. Ya, mungkin kita akan berkata, banyak orang tanpa Kristus ngomong berkat mereka juga diberkati, Pak. Iya kan? Orang bisa bicara begitu. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, ada dua kemungkinan. Berkat yang pertama memang berkat secara jasmani saja. Sebab bukan hanya Ishak yang mendapatkan janji berkat, tetapi Ismail juga mendapatkan janji berkat secara jasmani. Tapi ketika bicara janji keselamatan jiwa, itu tidak diberikan kepada Ismail. Hanya diberikan kepada Ishak, saudara-saudara. Nah, ini tentu perlu kita perhatikan. Dan yang kedua, bahwa kalau Anda berkata bahwa ada orang tuh tanpa Kristus, tapi kelihatan hidupnya baik-baik saja, bahkan secara materi berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Bahkan ada yang tidak pernah beribadah, tidak pernah mau peduli dengan agama dan lain sebagainya. Tapi secara materi mereka mampu. Saudara jangan salah. Setan juga bisa kasih hal-hal materi. Setan juga bisa memenuhi kebutuhan materi seseorang. Bukan hanya Tuhan. Kan setan pernah janji, walaupun janji itu, bukan janji, dia bilang ya kepada Tuhan Yesus bahwa dia itu adalah penguasa dunia. Maksudnya adalah kepada orang-orang yang duniawi, setan bisa juga memberikan hal-hal yang duniawi, saudara-saudara. Itu maksudnya. Jadi jangan berkata bahwa tanpa Kristus orang itu baik-baik saja. Itu jawabannya. Dua kemungkinan itu kekasih Allah. Nah, menarik bahwa hari ini kita dikatakan bahwa kalau kita lihat ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima dari pembacaan kita ini dikatakan kita itu diberi kelahiran baru, kehidupan baru, hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4 bilang untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi kita itu mungkin di dunia ini kita tidak sekaya orang-orang di luar sana. Materi kita pas-pasan. Tapi puji Tuhan ayat ini mengingatkan kita bahwa kita itu dilahirbarukan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, saudara-saudara. Yang tidak dapat cemar dan seterusnya. Ya, kata bagian di sana harusnya terjemahannya adalah warisan ya, saudara-saudara. Dan memang bicara tentang warisan ini sangat penting karena ini menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kalau kita adalah anak Allah, maka kita adalah ahli waris. Kalau kita bandingkan dengan surat Roma ya. Surat Roma
pasalnya yang ke-8 ya. Ayatnya yang ke-17 ada penekanan firman Allah di sana bahwa kita memang adalah anak Allah, dan kalau kita adalah anak Allah, kita adalah ahli waris. Perhatikan Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya apa? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Di dunia ini kita bukan tuan tanah atau lain sebagainya. Kita dari keluarga miskin, tidak punya warisan. Ya, saya bersyukur ya menjalani hidup ini luar biasa. Pernah rasa hidup di luar Tuhan Yesus dan sekarang ada dalam Tuhan Yesus. Sesuai firman Allah tadi di Efesus 2 ayat 12, di luar Tuhan Yesus itu betul-betul tidak ada harapan. Hidup ini, kalaupun bikin planning, itu planningnya planning jahat. Perencanaan-perencanaan jahat saja. Sebab ini saya contoh saja ya. Ini pengalaman nyata. Keluarga kami itu tinggal di tanahnya orang gitu loh. Jadi tanah yang dikasih saja begitu. Ya tidak ada sertifikat. Jadi kami tinggal di tanah orang. Tapi di sisi lain saya punya kenalan-kenalan yang mereka bisa berkelahi hanya gara-gara warisan. Siapa yang dapat tanah di sini, siapa yang dapat rumah di sini. Sampai berkelahi, tidak bicara bertahun-tahun, tidak saling ya menyapa satu dengan yang lain. Bahkan dikuasai oleh kepahitan begitu luar biasa. Gara-gara warisan kekasih Allah. Bahkan tahun 2000 itu ya, saya mendoakan ada beberapa adik-adik saya bikin masalah. Kasus pembunuhan. Mereka bunuh orang betul-betul sampai mati. Jadi saya pergi mendoakan mereka di tahanan. Waktu itu masih Polresnya di Kupang sini sebelum ada Polresta. Sekarang sudah bagi Polresta dan Polres yang di Babau itu ya. Jadi yang Polres itu masih di Kupang, di samping gereja Gemit Agape itu. Saya pergi dan mendoakan ya, dan saya memang dulu juga sering masuk di situ. Sehingga waktu pergi saya mendoakan, polisi tanya, polisinya pakai bahasa Kupang, "Weh, info S1 lu mau bikin apa di sini?" Padahal saya sudah bertobat. Hanya polisi pikir saya masih gila berat. Jadi polisi tanya, "Weh, info S1 nih, lu mau datang bikin apa di sini?" "Tidak Pak, saya mau datang berdoa dengan ini tahanan. Karena saya pernah rasa jadi tahanan. Lalu ada yang datang mendoakan. Jadi setelah saya hamba Tuhan, saya rindu mendoakan tahanan-tahanan gitu loh." Lalu polisi bilang, "Lu mau bikin apa? Doa saja atau apa?" Saya bilang, "Kalau bisa saya khotbah sedikit." Waktu itu saya belum sekolah teologi ya. Maka pergilah saya, sebelum doa saya berkhotbah dulu. Sebelum khotbah saya ajak kita nyanyi pujian Kidung Jemaat. Kalau tidak salah Kidung Jemaat 415. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan seterusnya. Saya pimpin di situ. Lalu saya mulai berkhotbah dengan pengetahuan firman yang pas-pasan, tapi semangat sekali. Karena saya rindu orang-orang di tahanan itu bertobat. Wah, saya khotbah sampai polisi-polisi yang pernah tangkap saya tidak percaya kalau ini Foe satu sekarang, maksudnya ini anak yang dulu sembarang sekarang sudah berkhotbah. Ya, tapi itulah yang terjadi, maka saya khotbahlah. Lalu sementara saya berdoa buat mereka semua, kasus macam-macam. Salah satunya adik-adik saya yang melakukan pembunuhan ya. Setelah selesai doa tiba-tiba ada satu orang yang datang kepada saya dan berkata, "Pak,
Adik, dia bilang begitu ya. Adik, doakan saya dulu. Saya juga ada masalah sedikit, ada pergumulan yang luar biasa juga, dia bilang. Saya bilang, masalah apa? Saya bunuh saudara kandung saya gara-gara baku rampas tanah. Nah, ini warisan nih. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur bahwa kita mendapatkan satu warisan yang beda dengan warisan yang dipersoalkan di dunia ini. Yang gara-gara warisan itu orang tidak tegur sapa, orang bisa simpan kepahitan dendam bertahun-tahun, tidak saling bicara, padahal kakak adik kandung, saudara kandung. Tapi hanya gara-gara warisan satu bisa bunuh satu dan lain sebagainya. Tapi pagi ini jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus bicara tentang bagian yang dipersoalkan oleh Petrus, itu bicara tentang warisan. Dan Roma 8 ayat 17 memberikan satu konfirmasi, menjadi referensi yang sangat kuat bagi saya dan Bapak Ibu. Tidak peduli kita ini orang hanya menumpang di tanah orang, sementara kita di dunia ini. Kita tidak punya harta, kita bukan dari latar belakang anak tuan tanah kah dan lain sebagainya. Tetapi menarik bahwa orang-orang percaya kita punya warisan di sorga, saudara-saudara. Dan warisan kita itu lain daripada yang lain. Kalau warisan di dunia ini bisa dicuri orang, dan gara-gara warisan itu kita bisa mati, dibunuh orang, bahkan dibunuh oleh kerabat sendiri. Tetapi ayat ini berkata bahwa warisan yang diberikan Tuhan kepada kita itu warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kemarin lagi saya nonton TikTok maksud saya. Di TikTok itu satu keluarga menangis sejadi-jadinya karena ada orang kirim link di WhatsApp, mereka klik. Ternyata uang mereka 2 miliar itu habis dari rekening. Entah urusannya bagaimana. Intinya kan penipuan sekarang ini kan gila-gilaan. 2 miliar ludas. Satu keluarga sedih, histeris. Tidak tahu mau bikin apa lagi. Ludas 2 miliar rupiah. Nah, saudara lihat di sini bahwa harta di dunia ini, aduh, kalau orang bertengkar ini itu persoalkan dan lain sebagainya. Tapi kita bersyukur bahwa harta yang ini beda. Ya. Ini harta yang luar biasa yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Kalau harta di dunia ini orang bisa ganggu gugat. Kadang-kadang orang sudah beli tanah saja, sudah ada sertifikat, tahu-tahu orang bisa gugat dan dia kalah karena dia beli di atas beli. Ada orang yang jual tanah tuh tipu dia. Dia punya satu bidang tanah, dia bisa jual ke 2-3 orang begitu. Entah bagaimana, saya juga tidak mengerti. Tapi saya lihat kok kasusnya, kok bisa ada satu tanah 2 sertifikat. Nah, inilah dunia. Inilah setan yang bekerja. Saya tidak tahu ini bagaimana sampai bisa ada 2 sertifikat begitu. Sampai saya lihat orang masalah-masalah tanah bilang, kami sudah punya sertifikat. Tapi yang gugat bilang, oh salah itu sertifikat. Kau kena tipu, yang asli ada di sini atau yang bagaimana lah. Mereka baku hantam sampai ada yang kalah menang. Sampai sewa orang mau baku bunuh dan lain sebagainya. Semua hanya gara-gara warisan di dunia ini. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Matius pasal 6. Ayat 19, ayat 20 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya, kalau harta di dunia bisa hilang. Orang di kota-kota besar itu rumahnya
Sudah pagar tembok tinggi lagi. Ada kawat besi yang berduri itu. Lalu ada strom lagi. Lalu di dalamnya mereka piara anjing bulldog atau pitbull. Tapi itu juga masih ada yang rumahnya bisa kemasukan pencuri atau perampok, saudara-saudara. Tetapi kita bersyukur pagi ini firman Allah mengingatkan kita bahwa harta yang disiapkan oleh Tuhan itu yang tersimpan di sorga itu aman terkendali. Makanya setiap kita yang bekerja untuk Tuhan, kita kan tidak kehilangan upah. 1 Korintus 15 ayat 58 bilang, jeripayamu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Itu bicara tentang upah kita di sorga, saudara-saudara. Kita melayani Tuhan ada upah di sorga. Kita menderita untuk Tuhan ada upah di sorga. Kita menyambut hamba Allah ada upah di sorga. Bahkan anak kecil sekalipun kata Alkitab, engkau menyambut dia, engkau memberikan dia air dingin 1 cangkir kecil. Engkau tidak akan kehilangan upah kalau engkau memberikan itu kepada hamba Tuhan. Walaupun dia anak kecil. Matius pasal 10 ya. Ayatnya yang ke-42 itu. Dikatakan dengan jelas di sana. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun. Terjemahan 85 bilang air dingin 1 gelas kecil. Kepada salah seorang yang kecil ini. Karena ia muridku. Dengar Bapak Ibu jemaat. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah itu salah satu cara orang menabung harta di sorga. Menyambut hamba Allah. Membantu hamba Tuhan. Untuk pelebaran pekerjaan Tuhan. Tentu hamba Tuhan yang betul-betul hamba Tuhan ya. Karena banyak orang juga kadang-kadang tahu ayat ini. Dia manfaatkan, dia tipu orang. Menyamar sebagai hamba Allah. Padahal bukan hamba Allah. Nah ini juga bahaya. Yang berikut kalau kita menderita ya. Karena Injil kebenaran Tuhan. Kita menderita karena Injil kebenaran Tuhan. Menderita sebagai orang benar. Menderita karena nama Yesus Kristus. Maka kita pasti ada upah di sana. Matius 5 mulai ayat 10 dan seterusnya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu. Jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 12. Bersukacitalah, bergembiralah. Dan bergembiralah. Karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi Bapak Ibu jemaat terkasih. Di dunia ini mungkin kita orang miskin. Atau mungkin orang pas-pasan. Tetapi tidak. Bagi kita yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, jeripayamu tidak akan sia-sia. Engkau orang-orang diberkati, ya. Ingat, dunia ini, harta dunia tuh sampai kapan sih saudara? Saya ingatkan ulang-ulang ya. Ayub yang begitu saleh saja, hidup takut akan Allah, hartanya Tuhan izinkan habis dalam 1 hari kekasih Allah. Seluruh hartanya habis. Makanya kalau saya lihat urut-urutan bencana yang Tuhan izinkan dialami oleh Ayub itu sangat mengerikan ya saudara-saudara. Dia punya kekayaan luar biasa. Ya. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Ya dulu kan ukuran orang kaya lihat dari hewannya. Kalau ini mobil, tahu ini mobil apa ini. Ya, Ayub 1 ayat 3 itu. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Haleluya. Kita punya ayam 1 ekor, kita senang sekali. Yaitu hati-hati juga kadang-kadang pencuri-pencuri suka incar ayam kita.
Saya dulu tukang pencuri ayam. Ini jujur saja. Saya dulu suka, paling itu sudah lebih ke cari nafkah ya. Jadi saya paling hafal ayam-ayam tetangga. Kadang-kadang dalam kampung, di luar kampung, kami sudah tahu di mana lokasi kandang-kandang ayam yang di luar rumah. Aduh, ulang-ulang saya nih, orang punya ayam, bebek itu kita sapu betul-betul. Bebek itu satu kali kita tangkap, dua satu kali. Kan leher bebek panjang toh. Jadi satu kali pegang 2 bebek. Serius. Tetangga-tetangga saya setelah saya bertobat, mereka cerita di kawan kantor mereka. Wih, saya juga kaget, Mel Atok sudah jadi pendeta. Dulu tuh curi ayam saya, katanya begitu. Dan itu memang benar. Satu kali selesai saya KKR di satu tempat, seorang ibu datang dan berkata, Pak Pendeta, saya minta maaf, saya mau omong sedikit. Iya, omong apa? Pak Pendeta, jujur saja, dulu Pak Pendeta kan yang ambil ayam saya, ayam burik itu. Saya bilang, iya ibu, itu kan dulu. Tetapi sekarang saya sudah dalam Kristus. Terus 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi betul Pak Pendeta yang ambil. Iya, sudah, itu lalu. Masalah. Saudara, Ayub punya kekayaan luar biasa. Tapi Anda lihat di sana ketika Tuhan izinkan bencana datang. Aduh, itu seluruhnya habis, saudara-saudara. Mulai dari ayatnya yang ke 13 dan seterusnya dikatakan pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Satu belum selesai, satu datang lagi. Ayat 16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Satu belum selesai, satu datang lagi, saudara-saudara. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Itu belum selesai, datang lagi berita buruk di ayat 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Dari ayat 13 sampai ayat 19 itu informasi seluruh harta Ayub yang banyak-banyak itu, termasuk harta yang adalah anak 10 orang, 7 laki-laki 3 perempuan, habis dalam satu hari. Saudara lihat di sana. Ini hartanya orang saleh yang saya bahas. Harta mereka saja tidak bertahan. Kalau Tuhan izinkan habis, saudara-saudara. Ya, tapi kita bersyukur. Kalau firman Allah berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pertanyaannya adalah, di manakah hati Ayub? Di manakah hartanya? Hatinya melekat pada harta yang mana? Betul. Dia habis dan dia menderita sebagai manusia. Ini tentu tidak mudah, saudara-saudara. Tetapi di ayat 20 inilah respon Ayub. 20-21. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah.
Ini orang tetap merendahkan diri kepada Allah. 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat sesuatu yang kurang patut. Saudara-saudara, ini luar biasa. Pemazmur berkata, hanya kau milikku di surga. Tiada yang lain yang kuingini, hanya kau. Di manakah harta Ayub? Sebenarnya ada pada Tuhan itu, saudara. Nah, saya bandingkan ini dengan kita orang percaya. Bahwa kita yang percaya pada Tuhan, Alkitab berkata, hartamu di surga. Dan tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Dan menarik ayat itu di dalam 1 Petrus 1 itu ayat 4 itu bagi kamu di sana ya. Jadi kata kamu ini tidak berarti seadanya orang ya. Tetapi ini hanyalah orang yang percaya kepada Kristus. Hanya orang yang percaya kepada Kristus yang punya harta di sorga. Jadi diberkatilah setiap Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada, bahwa Tuhan menyiapkan harta yang terbaik bagi Anda dan saya. Oleh karena itu, kita perlu bersyukur menyembah Tuhan yang hidup. Lalu ayat 5 dia berkata, dia menegaskan lagi di sini tentang orang percaya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya. Menarik bahwa dikatakan kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kalau dalam ayat 4 tadi bicara harta atau warisan kita yang tidak akan binasa, yang tersimpan di sorga. Ayat 5 justru bicara kitanya. Orang percaya bukan hanya harta kita atau upah kita di sorga. Tapi kita juga dikatakan kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ini mengingatkan kita bahwa saya dan saudara itu juga aman. Bukan hanya harta kita, kita juga aman. Di dunia ini harta tidak aman, kita juga tidak aman. Saya lihat kalau begal ya. Waduh, kalau begal tuh di beberapa daerah tuh sadis sekali. Mereka tarik tas orang perempuan, jatuh sampai mereka seret di jalan-jalan. Hanya karena mereka incar tas itu. Dan isi dalam tas itu. Mereka tidak peduli dengan nyawa orang itu. Mau diseret-seret sampai berapa meter. Sampai hancur-hancur. Bahkan ada yang mereka potong tangannya. Rampas. Aduh, mau orang muda, orang tua mereka tidak peduli. Karena Alkitab berkata akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi bukan mereka incar hartanya saja. Manusianya juga tidak aman. Tapi beda sama ayat-ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 4 dan 5 ini mengatakan harta kita di sorga itu tersimpan aman. Dan kita juga dipelihara dalam kekuatan Allah. Makanya melalui kesempatan ini juga saya mau ingatkan jemaat dimanapun Anda berada. Doktrin Kristen kalau kita belajar Alkitab sungguh-sungguh loh ya. Orang Kristen itu aman, keselamatannya tidak mungkin hilang. Keselamatan jiwanya tidak mungkin hilang kekasih Allah. Memang ini pro kontra di antara pendeta-pendeta ya. Ada yang mengajarkan keselamatan itu bisa hilang. Saudara pakai ayat mana? Coba nanti kalau saya sudah selesai khotbah ini, saudara yang lihat ini di media sosial, coba Anda tunjukkan ayat mana yang mengatakan bahwa orang percaya itu bisa kehilangan keselamatan, saudara. Tidak bisa. Tidak bisa hilang. Ini ayat bilang kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Yang pelihara kita ini Allah. Bukan rasul, bukan nabi, bukan pendeta, bukan imam. Allah sendiri. Kok dari mana tahu-tahu ada ajaran keselamatan kita bisa hilang? Tidak bisa.
Kalau Anda pakai dasar Yudas misalnya, oh Yudas juga melayani tapi ujung-ujung masuk neraka. Yudas itu bukan orang percaya. Yudas bukan orang percaya kekasih Allah. Dari awal memang dia dipilih, tapi dia dipilih bukan untuk masuk surga. Dia tidak dipilih seperti doktrin pemilihan yang tercatat di beberapa ayat, seperti Efesus pasal 1, ayat 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Tidak. Beda loh ya, orang dipilih jadi majelis dan dipilih selamat. Orang dipilih jadi pendeta dan dipilih selamat. Itu beda. Orang bisa jadi rasul, orang bisa jadi pendeta, orang bisa jadi majelis, orang bisa jadi singer atau song leader atau pemusik di gereja. Tapi belum tentu dia adalah orang pilihan yang masuk surga. Belum tentu. Tetapi orang yang betul-betul sudah tahu bahwa dia masuk surga, itu memang ada konfirmasi dan ditandai dengan buah kehidupannya, ya, yang menghasilkan buah roh dengan 9 manifestasi itu yang terus-menerus dia alami dalam kehidupannya. Sampai dia menyelesaikan pertandingan iman sampai finish. Itulah tanda orang yang dipilih Allah, atau tanda orang yang dipelihara dalam kekuatan Allah, atau yang saya bilang keselamatannya tidak bisa hilang. Kalau ada orang sudah Kristen, katakanlah rasulkah, pendetakah, rohaniwankah, dulu dia song leader, singerkah, pelayan aktivis gereja kah, pengerja di gereja kah, tapi ujung-ujung dia tinggalkan Yesus, pindah agama karena alasan ekonomi, pindah agama karena alasan jodoh, pindah agama karena alasan cinta, pindah agama karena alasan apa? Pangkat kedudukan. Lalu Anda bilang, oh berarti keselamatannya hilang. Salah, dia bukan keselamatannya hilang. Kalau dia tetap dalam posisi itu, menyangkal Yesus sampai dia mati, dia memang waktu Kristen dulu, dia tidak pernah selamat, tidak pernah. Contoh saya bilang kayak Yudas itu bukan orang percaya. Makanya saya bilang, kalau ada orang yang mau kritisi ini, tolong kasih tahu dasar mana Anda pakai bahwa keselamatan itu hilang. Tidak bisa hilang. Yang hilang-hilang itu bukan Kristen, hanya KTP doang Kristen. Mereka bukan Kristen sejati, bukan. Ya, Yohanes ya. Pasal 6 ayat 64. Ini bukti bahwa orang-orang yang ikut Tuhan lalu tinggalkan Tuhan itu, mereka memang bukan percaya pada Tuhan. Yohanes 6 ayat 64 ya. Yesus bilang begini, Tuhan Yesus yang Maha Tahu bilang begini. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Nah, yang tidak percaya ini dibagi dalam 2 kelompok. Yang pertama, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Tuhan Yesus sudah tahu siapa yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Bicara tentang menyerahkan dia, Yudas, saudara-saudara. Yang tidak percaya yang lain di ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Dan kemudian Yudas menjual Yesus. Dia memang menyesal kemudian, tapi pertobatannya tidak sesuai Alkitab. Dia tidak mengaku kepada Allah, dia mengaku kepada imam-imam. Imam-imam dipakai setan semakin mengintimidasi dia. Dia tidak pemberesan secara vertikal, tapi dia curhat secara horizontal. Sudah begitu salah tempat lagi. Dia pikir imam jadi benar, padahal imam-imam setan. Akhirnya apa? Bunuh diri. Nah, orang bunuh diri saya sudah ketahuan. Tidak ada pembunuh masuk surga, termasuk bunuh diri, kecuali dia bertobat. Tapi kalau bunuh diri kan mengakhiri hidup. Ya. Nah, jadi pakai dasar apa bahwa orang Kristen bisa kehilangan keselamatan? Tidak bisa. Kristen tidak bisa kehilangan keselamatan. Saudara, orang percaya jangan mau dibodohi oleh pendeta-pendeta yang mengatakan keselamatan bisa hilang. Kalau mereka bilang bisa hilang, tunjukkan dasarnya di mana. Lalu saudara juga tunjukkan dasar yang pendeta Melato kasih. Beberapa ya. Yang pertama, kalau memang keselamatan itu bisa hilang, maka istilah hidup yang diberikan kepada orang percaya itu bukan hidup kekal dong, tapi hidup yang sementara.
Karena kekal itu artinya tidak ada batas. Kamu tidak mungkin terhilang, itu kekal. Saya tanya sekarang, itu ayat-ayat yang berkaitan dengan hidup kekal yang banyak-banyak itu. Misalnya Yohanes 3 ayat 16. Itu ayat bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang apa, Bapak Ibu? Sementara atau kekal? Kekal. Kalau sementara berarti keselamatan bisa hilang. Hanya masalahnya Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita hidup yang sementara. Dia menjanjikan kepada kita hidup yang kekal. Dan berkaitan dengan hidup yang kekal itu ada banyak ayat. Itu cuma salah satu yang populer yang saya kutip. Supaya jemaat ingat dan tolong kasih ke pendeta-pendeta itu yang mengatakan keselamatan bisa hilang. Lalu kata kekal itu maknanya apa? Tanya dia. Sembarang saja khotbah, jangan bikin patah semangat orang. Khotbah sesuai Alkitab. Orang percaya itu dapat hidup kekal. Yang kedua, kalau mereka bilang, oh ini keselamatan bisa hilang, sama dengan mereka meremehkan atau meragukan perkataan Tuhan Yesus. Orang Tuhan Yesus yang jamin, bukan kita. Hei, kalau Mel Atok yang jamin, tolak. Mel Atok siapa? Atau pendeta ABC, ya? Atau pendeta Stephen Tong yang jamin, tolak. Pendeta Gilbert yang jamin, tolak. Tapi masalahnya yang jamin bukan pendeta Mel atau pendeta Gilbert, pendeta Stephen Tong, atau pendeta ABCD, atau pendeta siapapun, tidak ada. Yang jamin Tuhan Yesus. Jadi kalau Anda bilang keselamatan bisa hilang, lalu bagaimana dengan janji-janji Tuhan? Ya, kita mau percaya janji siapa? Yohanes 10 itu ya. Yohanes 10 ayat 27, Tuhan kontraskan mulai ayat 26 antara yang domba dan yang bukan domba. Yang bukan domba ya seperti yang tadi itu, yang tidak percaya ya. Yohanes 10 ayat 26 misalnya ya. Yohanes 10 ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Itu yang tidak percaya. Termaksud ya kalau dia agama Kristen pun tapi dia tidak percaya, dia bukan domba. Jadi dia bukan kehilangan keselamatan, dia tidak pernah selamat. Andai kata dia percaya, beda ceritanya. Ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara garis bawah ini kalimat ya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saudara mau lebih percaya Tuhan Yesus atau pembicara-pembicara yang tidak pakai dasar yang jelas, berkoar-koar, keselamatan bisa hilang, kau mabok. Keselamatan apa yang bisa hilang? Tidak bisa. Ya. Saudara lihat ini ayat. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, ayat 29, bukan tidak cukup tangan Yesus, tangan Bapa lagi. 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah sekarang saudara, saya tanya, kalau ini dua tangan yang pegang saya dan saudara, Bapa dan Tuhan Yesus, binatang siapa, setan siapa yang mau ganggu gugat saudara? Tidak ada. Makanya saya pakai istilah, tidak ada satu setan dua binatang, atau dua setan satu binatang yang bisa ganggu gugat orang percaya. Tidak bisa. Tambah lagi kalau kita bandingkan dengan Roma pasal 8 itu ya. Roma 8 itu mulai ayatnya yang ke
34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. 39. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak bisa. Jadi kok berani sekali saya ini ngomong, karena memang ada pengajaran seperti itu. Keselamatan bisa hilang. Kau pikir kau punya nenek moyang punya keselamatan? Ini keselamatan dari Tuhan Yesus. Kau hilang dari mana? Yang hilang itu bukan hilang dari dulu tidak pernah percaya. Jadi kalau nanti di neraka kita lihat, oh ada pendeta di neraka, ya, ada majelis di neraka, ada anggota paduan suara di neraka, ada jemaat di neraka, ada panitia pembangunan gereja di neraka, ada ketua rayon di neraka. Anda jangan bilang mereka kehilangan keselamatan. Salah. Mereka dari awal tidak pernah selamat karena mereka tidak pernah percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Itu jawabannya. Ya. Dan yang terakhir, kalau mereka bilang keselamatan hilang, itu penghinaan terhadap Roh Kudus. Kenapa saya bilang begitu? Saudara, orang percaya Yesus itu dapat Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu jaminan sampai dia memperoleh seluruhnya. Perhatikan, Efesus 1 ayat 13-14. Ya, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dulu orang memeteraikan sesuatu supaya sah dan tidak bisa diganggu gugat pakai cincin raja atau cincin kaisar. Kalau sekarang mungkin meterai 10.000. Tetapi meterai kita ini Roh Kudus. Dia itu diberikan dalam diri setiap orang percaya, sinode manapun, asal engkau bertobat sungguh-sungguh. Ya. Nah, sekarang kalau Roh Kudus sudah ada, lalu orang bilang keselamatan hilang. Bagaimana dengan ayat 14? Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Tolong catat itu. Kalau Anda bilang keselamatan hilang, Anda menuduh Bapa dan Tuhan Yesus omong kosong, lalu ayat-ayat firman salah, lalu kau juga menuduh bahwa Roh Kudus kerja tidak becus. Apakah ini hamba Tuhan yang benar kalau dia ajar seperti itu? Maka perlu jemaat belajar firman baik-baik. Iman kita harus dikuatkan. Percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Maka waktu Anda dipercaya, Anda dimeteraikan, Roh Kudus ada, engkau punya hidup kekal. Engkau tidak mungkin kehilangan keselamatan. Bukan hanya hartamu di sorga, tapi dirimu juga aman. Kiranya khotbah pagi ini memberkati kita semua. Ya. Terima kasih. Salam. Ya, terima kasih Bapak Pendeta untuk firman Tuhan hari ini.